Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para sanak famili Handetolan dimanapun berada, dan juga teman-teman yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Terkadang kita di dalam beramal memasuki atau melewati masa-masa yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga turun semangatnya atau kendor semangat. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin yang mana iman pun naik dan turun. Begitu juga seorang laki-laki, seorang hamba Allah laki-laki yang senantiasa berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban sholat berjamaah di masjid, di musola bersama kaum muslimin di tempat domisilinya, maka kadang-kadang timbul semangat dan juga mengendor semangatnya. Sebuah buku yang sangat menjadi referensi, baik untuk menjadi referensi bagi kita perihal wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadil Ilahi yang berjudul Ahamiyatus Sholatil Jamaah fi Daw'in Nusus wa Siyaris Sholihin, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Oleh karena itu sangat penting kita untuk kembali menyimak ilmu agar kita terkatrol kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah SWT, menjaga teman pergaulan, teman-teman yang dapat menyeret kita kepada ketakwaan dan peningkatnya keimanan. Maka itu suatu hal yang harus kita usahakan. Menghadiri majelis ilmu dalam sepekan sekali minimalnya, atau bahkan sesering mungkin, itu merupakan hal-hal yang dapat menyuburkan keimanan. Kembali kepada kewajiban sholat berjamaah bagi kita ingat bahwa sholat merupakan tiang agama, bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat, bahwa pokok dari suatu perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Kemudian beliau juga bersabda, barang siapa yang mendengar atau dengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Oleh karena itu kita mohon taufik kepada Allah SWT agar kita dimudahkan untuk memenuhi panggilan-panggilan adzan dari musolah kita, dari tempat dari masjid-masjid kita di dekat rumah kita. Berapa sih jarak rumah kita dengan masjid? Berapa jarak rumah kita dengan musola? Apabila dihitung dengan langkah kaki, berapa sih langkah kaki kita menuju ke masjid? Ingat akan sebuah kisah yang sangat menakjubkan, yang mana seorang sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum, yang mana Allah takdirkan tidak bisa melihat alias buta, dengan pada saat itu mestinya layak untuk mendapat uzur, namun suatu saat keinginan beliau untuk mendapat keringanan dari Rasulullah SAW, sehingga beliau pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang-orang yang mendapat uzur karena kondisi saya? Ibarat bahasa kitanya begitu. Maka ketika orang itu telah berpaling, kemudian berpaling lagi pada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menasihati, apakah Abdullah ibnu Umi Maktum mendengar panggilan? Maka jawabannya Abdullah ibnu Umi Maktum adalah mendengar panggilan, dan saat itu maka tidak ada uzur baginya untuk memenuhi sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk berusaha semaksimal mungkin menghadiri sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, dan mudah-mudahan istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.